له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita kesehatan, keimanan, keislaman, dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini insya Allah sebenarnya acaranya yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari ketua panitia, dan langsung ke acara inti. Insya Allah hari ini Ustaz mohon izin untuk memateri 1 jam, materi 1 jam, kemudian setengah jam tanya jawab insya Allah. Syukur Ustaz, afwan Ustaz. Baik. Baik. Ya, kita awali untuk acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang kedua, selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia acara Tabligh Akbar. Kepadanya beliau Pak Ustaz Mahmud, tafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Ustaz Syafiq hafizakumullah wal asatidzah yahfazukumullah, jamaah sekalian. Pagi hari ini Allah karuniakan sehat kepada kita. Kemudian kita bisa duduk di majelis ilmu bersama Ustadzun Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Alhamdulillah beliau sudah sampai di Bogor dari tadi malam dan sudah sampai di Islamic Center Taufik pada pukul 8.30 tadi. Alhamdulillah pagi hari ini Allah karuniakan cuaca yang cerah dan kita insyaallah bisa istifadah dari banyak ilmu-ilmu beliau yang akan disampaikan kepada kita, mengingatkan kembali adab kita sebagai talibul ilm untuk mencatat bagi dalam majelis ini kita jaga, kemudian berbagai macam hal dan rasulnya. Mudah-mudahan kajian ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana lihat yang bagian depan ini sudah baru bangun tidur. Karena dari tadi nungguin ustadznya. Dari jam berapa antum nunggu di sini? Antum jam berapa nunggu di sini? Jam 7. Kasih hadiah buat yang dulu jam 7 tuh. Kasihkan buat beliau. Mana? Subuh di mana? Subuh di sini. Terus kemana dia? Sekarang tidur.
Wallah jemaah, semoga capeknya antum, lelahnya antum jadi pahala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nggak akan bisa antum datang ke tempat ini kalau bukan Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tidak seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Tidak seperti Qarun yang ketika diperintahkan Allahu ilaik wala tabghi la yuhibbul mufsidin. Apa kata Qarun? Sebabkan ilmu yang dimiliki olehnya atau diberikan kepadanya. Akhirnya sampai hari ini Qarun menjadi pelajaran untuk siapa saja yang hidup. Kalau antum menemukan harta tersembunyi, apa kata antum? Harta karun. Nggak ada, bukan harta Qarun. Qarun bersama hartanya sudah diazab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita hari ini satu umat, satu tujuan, membangun peradaban Islam. Ini sudah kenal kanan kirinya. Jadi belum satu umat. Antum dari tadi nungguin ngapain gitu jemaah. Nah, Taib, ana akan lanjutkan kalau antum sudah kenalan dengan kanan kiri. Tanya namanya, dari mana, dan apa kerjaannya. Ana pikir MC sudah. Nah, ada MC ngapain dari tadi? Nah, fadhol, kenalan dulu baru ana mulai. Udah kenalan tuh. Iya, yang di atas sudah kenalan belum? Kenalan, udah yang di atas. Masya Allah. Mama itu kesian di belakang, dijemur ya. Udah kenal sama beliau? Gimana nggak kenalan ini? Mereka sudah belum juga. Astagfirullah. Jadi MC ini harus training dulu ini. Iya, karena anak pikir anak datang udah semangat semua, ternyata enggak. Anak datang udah ini kursi tolong diganti ya. Nah, anak naikin turun dia. Masa tahu panitia. Ya, kudu sabar kita di sini jamaah ya. Kudu sabar. Tapi kayaknya dikasih bantal lebih tinggi kayaknya dia. Enggak apa-apa, sudah bismillah. Nah. Tidur ustadznya ini jamaah. Jamaah rahimakumullah. Gimana kita mau membangun peradaban ketika ternyata kita secara fisik bersama, tapi kadangkala secara hati kita antum datang mau menuntut ilmu tapi tidak mau nambah saudara. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya antum sendiri yang seharusnya menjawabnya. Kenapa kok ana dikucilkan di masyarakat? Kenapa keluarga ana setelah ana belajar dan mengaji seakan-akan ana asing di tengah-tengah mereka? Terbukti antum datang ke tempat ini la assalamualaikum wala ngobrol ya. Seakan-akan hanya antum yang akan masuk surga. Lihat kanan kayaknya ahlun nar ini.
Boleh jadi teman antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan boleh jadi dia punya hak memberikan syafaat kepada antum. Tapi antum nggak mau ambil itu. Gimana kita mau membangun peradaban bersama? Di rumah Allah kita nggak bersama. Di rumah Allah Azza wa Jalla. Apalagi di tempat lain. Kita kalau melihat kondisi umat Islam yang bercerai-berai. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina. 2 miliar umat Islam. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya ada usaha yang dilakukan. Tapi tidak maksimal. Gimana kita mau membantu mereka. Sedangkan kita tidak membantu diri kita sendiri. Setiap kali kita naik pesawat, pramugari selalu menyampaikan. Apabila terjadi kondisi darurat, emergensi. Kemudian yang namanya masker itu, masker oksigen itu turun. Siapa yang seharusnya memakai duluan? Ketika antum bersama saudara antum atau anak antum. Siapa? Bapaknya dulu yang pakai. Selamatkan dirimu terlebih dahulu, baru selamatkan orang lain. Bagaimana kita hendak menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina, sedangkan kita belum menyelamatkan diri kita sendiri? Betapa banyak umat Islam yang mengekor kepada peradaban-peradaban non-muslim. Bangga dengan peradaban mereka. Dulu Hollywood. Anak ingat di tahun 97. Ada seorang perempuan mahasiswi dari Australia yang mengadakan kajian penelitian di Jakarta. Dia ingin tahu media yang ada di Indonesia ini sebenarnya mengarahkan bangsa Indonesia kemana. 1 bulan dia nonton televisi. Belum ada YouTube dulu mungkin ya. Jadi dia duduk di Jakarta hanya nonton televisi dari pagi sampai malam. Dia lihat. Setelah 1 bulan hasil penelitiannya, kesimpulannya dikatakan Amerika. Artinya bagaimana bangsa Indonesia yang mengiblat ke sana. Film-film Hollywood ya, yang ada di sini, yang jadi pahlawan. Siapa pahlawannya? Rambo. Setelah Rambo, Komando, Rocky ya. Habis gitu siapa lagi? Muncul Superman, Spiderman, Avenger itu yang jadi pahlawan. Jadi kiblatnya kita ke mereka. Tapi mungkin di masa itu juga ada sedikit goyangan dari Bollywood, India. Jadi yang mau, anak ingat dulu anak punya misanan ngomong. Kalau anak itu sudah sering nonton film India, itu biasanya dia fall in love. Dia lagi jatuh cinta tuh. Jadi yang ditonton India. Baik, 2020 ke atas, Amerika mulai tergeserkan. Siapa penggantinya sekarang? Korea. Kita ini gimana mau membangun peradaban kita, sedangkan otak kita diisi Amerika, ditambahin Bollywood, sekarang diganti sama Korea. Itu yang jadi kiblatnya. Kalau orang beli baju, kadang-kala tertulis di sana baju Korea. Kok bisa ya? Sampai ada yang namanya kue jamaah. Kue itu banyak di Jawa Barat ya, Bogor ini juga. Yang bulat isinya kacang, isinya apa? Mochi. Itu mochi dibilang makanan Korea laris jamaah. Ana pernah bawa ke rumah. Ana ngomong sama abah, ini makanan Korea bah. Orang kepingin jamaah. Subhanallah. Sekali lagi gimana kita akan memimpin di depan, sedangkan kita jadi ekor di belakang. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudhati bil qudhah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalian benar-benar akan mengikuti gaya, ajaran orang-orang sebelum kalian.
sama persis seperti antum tahu bulunya busur, bulunya panah itu harus ditimbang, sama persis. Shibron bi shibrin, sejengkal ya sejengkal kita ikutin. Satu hasta kita ngikutin satu hasta. Hatta lau dakhalu juhra, sampai bob kalian akan masuk. Dan itu yang terjadi dengan, maka ahibati fillah, mengekor tidak akan bikin kebanggaan di dalam diri setiap muslim menjadi muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 92. Ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Umat ini agama umat yang satu, wa ana rabbukum. Kata Allah, tauhidkan aku, beribadalah hanya kepadaku, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. 2. Allah mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum. Kata Allah, sesungguhnya agama ini atau umat ini adalah agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada aku. Ahibati fillah, agama kalian adalah agama yang satu. Wa syar'ukum syarabbakum wahid, Tuhan kalian satu. Fala yanbaghi an takhtalifu, maka enggak apa kalian bertikai dan berselisih, nggak pantas. Agamanya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadza khitabun li jami'il ummah. Ini adalah seruan untuk seluruh umat. Apapun bajunya, apapun kopiah yang dipakainya, dimanapun dia tinggal, ini seruan untuk seluruh umat. Yukhbiruhum anna dinahum wahid. Allah ngasih tahu mereka bahwa agama mereka satu. Wa nabiyuhum wahid, nabi mereka satu. Wa rabbuhum wahid, Tuhan mereka satu. Wa kitabuhum wahid, kitab mereka satu. Terus fajtami'u alaihi wa la takhtalifu, kalian berkumpul di atas agama ini. Jangan. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berdakwah di kota Mekah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Belum turun kewajiban sholat kecuali di akhir tahun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Puasa belum wajib. Ummul Mukminin Khadijah sampai meninggal dunia nggak pakai jilbab, karena syariat jilbab belum turun. Khamr masih diminum oleh para sahabat karena memang belum diharamkan. Judi masih ada. Setelah hijrah ke kota Madinah baru turun syariat-syariat yang lain. Dikuatkan tauhid. Para ulama mengatakan kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimat tauhid yang harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum ajakan untuk bersatu. Nggak bakalan bersatu ketika mereka tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau berangkat ke pasar-pasar, beliau berangkat ke tempat-tempatnya qabilah, mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Apakah bangsa Arab sulit bagi mereka untuk mengatakan la ilaha illallah yang mereka sejak lahir sudah berbahasa Arab? Abu Jahal fasih berbahasa Arab, Umayyah bin Khalaf
Tapi mereka nggak mau mengatakan. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Bahan yang banyak itu jadi satu sesembahan. Itu umroh, tawaf mereka di sana. Ada 360 berhala di sana. Tapi mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka apa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, Allah jawaban mereka. Tapi mereka menolak. Bahkan mereka menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam orang gila. Sampai mereka menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seruan yang menyakitkan hati. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka la majnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau orang gila, kata mereka. Itu Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi beliau bersabar. Tapi kadangkala kesabaran itu menuntut kita untuk meninggalkan tempat tinggal kita. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 102 ini yang sering dibacakan khatibul Jum'ah, yang sering dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khutbatul hajah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Taib. Berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran? Angkat tangan yang mau jawab. Berapa? 88. Nggak apa-apa, nak kasih dia. Kurang 1. 89. Barak. 89. Gimana kita mau membangun peradaban? Kita dipanggil sama Allah, nggak tahu berapa kali dipanggil. Antum dipanggil loh sama Allah. Kenapa Allah sering manggil orang-orang beriman? Karena manusia itu diciptakan suka. Innal mu'min mufattanan nasiyan idza dzukira dzakar. Mukmin itu diciptakan memang untuk difitnah, diuji. Iya, dia suka berbuat dosa ya, tapi dia suka tobat. Kalau diingatkan dia ingat. Sebagian berkata, Ustaz, ana setelah hadir kajian biasanya iman naik, Ustaz. Berapa hari? 2 hari setengah, Ustaz. Nah, karena ujian itu datang, maka kita harus baca Quran lagi. Kalau antum nggak bisa hadir kajian, baca kitabullah ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang banyak membuat teori-teori, konsep-konsep. Nih Quran. Kalau ingin cepat maju hidup, baca Quran. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu taat dan tidak durhaka. Takwa itu bersyukur dan tidak kufur. Takwa itu mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya. Lalu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Adakah yang menjamin kita mati dalam kondisi Islam? Nggak ada. Lahir Islam,
Kebanyakan ini kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah, bapak ibu kita muslim, sehingga kita tumbuh besar menjadi muslim. Tapi mati dalam kondisi Islam itu adalah taufik minallah tabaraka wa ta'ala, yang membutuhkan perjuangan. Lalu Allah katakan di ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah Azza wa Jalla, dengan Al-Quranul Azim, dengan agama Islam ini semuanya. Jangan berpecah belah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak suka kita bersatu. Dan setan juga nggak suka. Orang-orang munafik lebih nggak suka lagi. Makanya di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW, pernah ada satu Yahudi, Syasi bin Qais kalau nggak salah namanya. Dia melihat orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu terdiri dari dua kabilah. Apa nama dua kabilah? Nah, Aus dan Khazraj, Masya Allah, kasihkan ke beliau. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini kakak beradik. Ribut terus, perang sampai ke anak cucunya, sampai ke cicitnya. Terakhir peperangan mereka itu Yaum Bu'ath, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Itu pemimpin-pemimpin mereka tewas, jemaah. Yang menang Aus. Ketika orang-orang ini sudah masuk Islam, selesai. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara buat muslim lain. Syas Yahudi ini, subhanallah ya, Rasulullah SAW itu sudah hidup berdampingan dengan bangsa Yahudi. Jadi kalau ada yang ngomong toleransi, maka contoh toleransi yang paling benar adalah toleransinya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika hidup bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW tahu Yahudi nggak suka dengan beliau. Ini orang-orang Aus Khazraj ngobrol, ketawa-ketawa, senang, sudah nggak ada ribut lagi. Karena mereka jadi saudara. Allah katakan fa'asbahtum. Anda lanjutkan ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Kalian dulu saling bermusuhan. Kemudian Allah lembutkan hati kalian sehingga kalian jadi saudara dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yahudi ini nggak suka umat Islam itu damai. Makanya mereka selalu berusaha untuk meninggalkan api dalam sekam. Penjajah-penjajah yang menjajah negeri kita. Ingat, dia tinggalkan buat kita Timur-Timur. Inggris ketika menjajah Al-Hind was-Sind, India dan Pakistan, dia tinggalkan di sana Kashmir untuk jadi bahan yang memecah belah umat di sana. Subhanallah, kembali kepada cerita Syas ini, dia datang kepada salah satu budaknya. Dia mengatakan, engkau berangkatlah kumpul sama orang-orang Islam itu. Coba engkau senandungkan syair-syair tentang peperangan Bu'ath. Jadi medianya orang Arab itu asy-syi'r. Karena syair itu mudah untuk dihafal. Kalau medianya sekarang itu IG, TikTok, apalagi ya teman-temannya itu, dulu medianya itu adalah syair. Dikatakan syair Diwanul Arab. Maka utusan orang Yahudi ini mulai menyenandungkan ucapan-ucapan syair-syair mereka, menyebut tokoh-tokoh mereka yang terbunuh. Ribut dua kabilah ini, jemaah.
Akhirnya mereka saling membalas syair itu, sampai mengomongkan, kalau engkau mau kita balas hari ini, kata dia. Oh siap. Ini pulang semua ambil senjata jemaah, mau perang. Sama-sama muslim. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada mereka, dipanggil orang-orang Ansor ini. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apa dengan seruan-seruan jahiliyah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Kalian seperti ini gitu. Fanatik kepada kelompok, fanatik kepada kabilah, kepada suku, sekte. Aku ada di antara kalian. Tinggalkan seruan-seruan itu. Itu busuk, kata Nabi SAW. Akhirnya sadar orang-orang Ansor. Mereka akhirnya berpelukan, saling meminta maaf. Kejadian lainnya, ada seorang muhajiri yang memukul salah satu orang Ansor. Biasa, ribut itu biasa. Terjadi gesekan, kadang-kala kemudian orang berantem. Tapi jangan sampai hal itu menyebabkan perpecahan. Perselisihan terjadi, tapi jangan sampai membuat perpecahan dan pertikaian. Ini ketika ada orang muhajirin, satu orang muhajir ribut sama satu orang Ansor, Ra'sul munafiqin. Siapa pemimpin orang-orang munafik yang ada di kota Madinah? Nah, Masya Allah, faddal, barakallahu fikum. Namanya Abdullah. Pemimpinnya orang munafik ini namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Bayangkan jamaah, namanya Abdullah. Ketika dia lihat nih ada ribut umat Islam, langsung dia bakar. Bagaimana keributan ini? Bukan keributan dua orang, tapi keributan dua kelompok. Yang satu namanya muhajirin, yang satu namanya Ansor. Dibakar sama dia. Akhirnya orang-orang Ansor teriak mengatakan, ya lal Ansor. Yang muhajirin teriak, ya lal muhajirin. Bayangin ya, dua nama ini disebutkan dalam Al-Quran, tapi nama itu hanya untuk identitas, bukan untuk memecah belah. Oh, saya muhajirin, kamu Ansor. Enggak. Maka Nabi datang lagi mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apa dengan seruan-seruan jahiliyah, aku ada di tengah-tengah kalian. Jamaah rahimakumullah, di negeri kita ada banyak ormas, ada banyak yayasan, tapi ingat, ada banyak partai. Jangan sampai itu memecah belah umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini agama satu. Gara-gara beda warna bajunya tidak bertegur sapa. Gara-gara beda logo masjidnya nggak mau sholat di masjid itu. Kita lihat, oh beda-beda dari masjid lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah di masjid kita berpecah belah, apalagi di luar. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Anfal ayat 46, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi yang wajib ditaati itu Allah dan Rasulnya. Di ayat lain, wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, taati selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya.
Terus kata Allah, wala tanaza'u, kalian jangan berselisih gitu loh. Jangan ribut kalian. Karena keributan itu akan membuat kalian tidak akan dapat membangun peradaban. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kekuatan kalian akan hilang. 2 miliar umat Islam. Yahudi di Israel berapa sih jumlahnya jemaah? Coba lihat di Google, di ChatGPT, coba lihat. Kalau udah ketemu kasih tahu Ana. Benar jemaah. Ana mau minum dulu, bismillah. Berapa? 15 juta. Hanya 15 juta. Muslim 2 miliar. Kenapa ya? Kok Yahudi nggak takut sama 2 miliar? Siapa yang mau nyebutkan? Tadi yang antum ngomong 15 juta. Kenapa 15 juta itu nggak takut dengan 2 miliar? Kenapa yang 2 miliar dikeroyok sama yang 15 juta? Nah, karena yang 15 juta tahu yang 2 miliar nggak bersatu. Oh boleh jadi. Bismillah. Fadhal. Nah, iya jemaah. Tadi udah dibicarakan bahwa Yahudi itu nggak suka dengan persatuan umat Islam. Mereka berusaha untuk memecah belah umat Islam ini karena keributan itu akan membuat mereka aman, membuat mereka aman sentosa. Dan umat Islam tidak akan pernah bersatu. Bangsa Arab itu nggak pernah bersatu kecuali setelah datangnya Islam. Antum tahu di Mekah itu nggak ada presiden dulu jemaah. Di Mekah itu nggak ada gubernur. Di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah nggak ada gubernur, nggak ada bupati, nggak ada kepala desa. Sistem kepemimpinan di situ qabilah. Tapi subhanallah, Allah bersumpah wa hadzal baladil amin. Ini negeri yang aman. Padahal seharusnya kalau nggak ada pemimpinnya ribut terus. Tapi Mekah itu kayak gitu. Ketika umur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam 35 tahun, terjadi renovasi Ka'bah. Yang kemudian selesai renovasi, bangunan sudah tinggi, waktunya peletakan Hajar Aswad, ribut mereka. Setiap kabilah ingin dia yang meletakkan Hajar Aswad. Karena mereka memang suka berbangga-banggaan dengan nasab mereka. Jadi kalau habis haji dulu, bangsa Arab tuh kalau habis haji, orang-orang jahiliyah itu mereka berangkat ke Muzdalifah, mereka di sana cerita-cerita tentang bapakku, nenek moyangku yang melakukan ini, cerita seperti itu jemaah. Kalau sampai peletakan Hajar Aswad ini dilakukan oleh salah satu kabilah, itu akan jadi kehormatan buat mereka sepanjang hidup. Maka mereka nggak mau itu. 3 hari 3 malam bersih tegang di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad. Sampai beberapa suku itu sudah ngambil satu wadah darah. Mereka sudah meletakkan tangannya di darah situ. Siap mati kalau ada yang berani nyentuh Hajar Aswad. Setelah 3 malam mulai reda jemaah emosi mereka. Sampai kapan kita kayak gini gitu loh, nggak ada solusi. Akhirnya salah satu tokoh Quraisy ya, Abu Umayyah. Abu Umayyah ini bapaknya Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, kalau kalian jadikan orang yang pertama masuk dari pintu itu
pintu menuju masjid, dikatakan pintu Bani Syaibah, menjadi penengah di antara kita. Kata mereka, oke, siap. Sebelum Anda lanjutkan ceritanya, kenapa di dalam syariat Islam ada kesempatan untuk tidak bertegur sapa hanya 3 hari 3 malam? Karena cukup sakit hati, emosi itu cukup 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh engkau memboikot saudaramu, tidak ucap salam sama dia lebih dari 3 hari, nggak boleh. Maka antum kalau ada masalah sama saudara, dia lagi sakit hati, jangan langsung minta maaf. Karena dia sedang membara jemaah. Kalau antum datang minta maaf, apa kata dia? Tiada maaf bagimu, sampai mati nggak ada maaf. Tapi kalau sudah 2 hari 3 hari antum datang, ana sebenarnya hari pertama mau datang, tapi ana tahu antum sedang marah. Maka tadi kejadian bangsa Arab itu setelah 3 hari reda tuh emosi mereka. Akhirnya mereka tunggu siapa orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Masuklah hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum jadi nabi. Belum. Beliau masih manusia biasa. Beliau datang, apa kata orang-orang Arab melihat itu? Hadza Muhammadun. Hadzal amin radina bihi. Ini Muhammad. Muhammad alaihi salatu wassalam, yang artinya terpuji. Ini orang yang al-amin, yang terpercaya. Radina bihi, kami ridho. Subhanallah jemaah. Kita lihat siapa yang bisa menyatukan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan pernah bersatu kecuali kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh muslim itu meragukan berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ingat dahulu di Mesir ada kelompok dokter yang meragukan hadis dzubab. Hadis kalau idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, kalau lalat itu nyebur ya di wadah, di gelas, di wadah kalian, biasanya lalat itu terapung jemaah, nggak tenggelam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Falyaghmishu." Tenggelamkan dia, kemudian buang. Bisa diminum, iya. Karena di satu sayap lalat itu ada racun. Wa fi ukhra syifa. Di satunya lagi ada penawarnya. Sebagian dokter-dokter itu menolak dulu ya. Ana baca cerita itu di Hasyiyah Bulughul Maram atau Subulus Salam. Kenapa ditolak? Lu gimana? Nggak masuk ke logika. Ini lalat dari tempat yang kotor, yang jorok, banyak bakteri, masuk ke tempat makan minum kita. Kemudian udah dia masuk, lalu kita tenggelamkan dia, lalu bisa diminum. Nggak percaya. Setelah bertahun-tahun ilmu teknologi berkembang, mereka meneliti jamaah. Ternyata betul bahwa lalat itu ketika dia ditenggelamkan, dia melepaskan penawarnya. Percayalah dokter-dokter itu. Percaya dengan Nabi alaihi salatu wassalam atau percaya dengan hasil penelitian? Hasil penelitian. Sedangkan mukmin, apapun informasinya dia percaya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam Isra Mi'raj, beliau semalam pagi sudah ada di Mekah. Nabi duduk alaihi salatu wassalam termenung.
Datang Abu Jahal mendekati Nabi SAW. Malak, engkau kenapa, kata dia. Kata Nabi SAW, usriyabi, aku baru saja datang dari Masjidil Aqsa. Nggak cerita mi'rajnya jemaah, karena kalau mi'rajnya berat lagi dia untuk menerima. Tapi yang bisa diukur Isra, karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bangsa Quraisy biasa ke sana. Mereka punya perdagangan ke Syam sana. Kata Abu Jahal, oh, engkau baru saja datang dari Masjidil Haram dan paginya sudah sampai sini. Iya, kata Abu Jahal, kesempatan nih. Kesempatan. Kalau aku kumpulkan orang-orang itu, engkau akan cerita sebagaimana engkau cerita sama aku. Iya, kata dia. Jadi Abu Jahal jadi panitia kajian. Dia kumpulkan tuh orang-orang, sini, ada cerita nih, kumpulkan. Maka Nabi SAW cerita. Itu ada yang tepuk tangan, ada yang pegang kepala, karena mereka gimana gitu loh. Kita tuh perjalanan dari Mekah ke Syam itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Engkau nggak sampai semalam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Engkau paginya sudah nyampe sini. Sebagian ada yang mempertanyakan jamaah. Oke, coba kalau engkau benar ke sana, sebutkan seperti apa Masjidil Aqsa. Tiang-tiangnya ini itu ditanya, pintunya, dan Allah angkat Masjidil Aqsa. Nabi ngelihat sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai Abu Jahal dari sana, apakah kerjaan dia sudah usai? Belum. Dia datang ke Abu Bakar. Nggak tahu manggilnya Kar Abu Bakar nih, Abu Jahal ini. Hei, engkau tahu sohibmu punya cerita. Cerita apa, kata dia? Dia cerita kalau dia baru saja melakukan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Aqsa, terus balik lagi ke Masjidil Haram paginya. Kata Abu Bakar, kalau dia mengatakan itu faqad shadaq, benar dia. Kata Abu Jahal, Abu Bakar, pakai akalmu, kata dia. Bagaimana mungkin, kata dia. Kata Abu Bakar, aku percaya dengan berita langit yang datang pagi dan sore. Apalagi cuma ke Masjidil Aqsa, langit tuh. Maka sejak itu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Di sini konsekuensi ketika antum mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu harus percaya dengan semua informasi, asalkan hadisnya sahih. Wa an yuta' wa la yu'sa. Ditaati Nabi SAW. Ta'atuhu fima amar, yang diperintahkan taati. Mau perintah itu wajib, mau perintah itu sunnah. Contoh nih, sholat berjamaah. Di antara yang membuat umat Islam bersatu itu adalah mereka memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, sholat berjamaah ini ada khilaf di antara para ulama Ustaz. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Baik, khilaf itu ada, nggak perlu dipermasalahkan. Tapi Nabi SAW memerintahkan kita, ya udah kau datang ke masjid, nggak usah diperdebatkan, tapi dikerjakan. Anggap hukumnya sunnah. Sunnah itu untuk dikerjakan apa ditinggalkan? Dikerjakan. Sebagian orang kalau dikatakan sunnah, oh iya kan cuma sunnah. Kalau dikatakan makruh, ya kan cuma makruh Ustaz, belum sampai haram. Jadi yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, inna lillahi sunanal huda. Allah itu punya sunnah-sunnah petunjuk.
Dan di antara sunnah-sunnah petunjuk itu, beliau jelaskan, adalah sholat di tempat dikumandangkannya adzan. Itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau shallaitum fi buyutikum. Kalau kalian sholatnya di rumah-rumah kalian, sah sholatnya jemaah. Kita tidak mengatakan tidak sah, sah sholatnya. La taraktum sunnata nabiyikum. Maka kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalian akan tersesat kalau meninggalkan sunnah nabi kalian. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaquhu. Di masa kita dulu nggak ada orang nggak ke masjid. Walaupun tadi secara hukum ada khilaf. Nggak ada orang yang nggak ke masjid kecuali orang itu munafik yang sudah diketahui kemunafikan. Tapi bukan berarti hukumnya kemudian berubah, tetap ada khilaf. Tapi usahakan jamaah, kita sholat ke masjid, kita bangun peradaban dari rumah Allah sini gitu loh. Masjid kita baru ramai kapan? Sholat Jumat. Pernah di masjid kampung kita di Jember itu ribut, mau memperluas masjid. Ketika diskusi, mereka ngomong, ada apa kita perluas? Kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu soft. Lu iya, kalau Jumatan sudah meluber keluar. Oh Jumatan, suruh bawa sejadah mereka sama payung di luar sana. Ada yang cuma sejumat sekali datangnya. Dan datangnya setelah khutbah kedua. Antum lihat, datang sambil berdiri, seakan-akan orang yang paling taat ya. Dia dengarkan, sekali-kali dia lihat jamnya, kok belum qomat ini katanya. Jadi orang yang terakhir datang ke masjid, yang pertama pulang. Ahibati fillah, al-jamaah. Maka kalau kita lihat bagaimana disyariatkannya berkumpul bersama itu, karena untuk menjaga persatuan. Maka ketika terjadi pertikaian, kekuatan akan hilang, dan Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Ahibati fillah. Jadi membangun sebuah peradaban itu dibutuhkan ilmu. Tapi ilmu nggak cukup kalau nggak diamalkan. Antum jangan banyak dalilnya. Oh, ana tahu dalilnya. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Diamalkan? Belum. Ilmu itu baru akan bermanfaat ketika diamalkan. Makanya pertanyaan kelak pada hari kiamat bukan pertanyaan berapa banyak ilmu antum, tapi yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa. Tapi setelah berilmu, beramal, maka dibutuhkan kebersamaan. Gotong royong jamaah membangun peradaban. Tapi kalau yang satu membangun, yang satu menghancurkan, kapan akan selesai bangunan peradaban ini? Sampai orang Arab mengatakan, mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu. Kapan bangunan ini akan selesai? Kapan? Kalau antum bangun, yang lainnya ngancurin. Gimana gitu loh. Bagaimana kalau yang bangun satu, yang ngancurin? Dan kita lihat media. Ustadz itu 2 menit ya. Yang nonton 1000. Nah, artis bikin konten, yang nonton 2 juta. Padahal nih konten cuma pakai kaos kaki jemaah. Ini artis cuma pakai kaos kaki baru di syuting, yang nonton 2 juta. Ustadz ceramah sampai keringetan ya. 1000 yang nonton. Subhanallah. Maka ini menjadi tantangan. Pernah menyampaikan sebuah pesan tentang apa yang miliar manusia tidak mampu berbuat apa-apa, saudaranya dibantai. Ya mungkin dia kunut nazilah, mungkin dia kirim bantuan
Yang bantuan itu tidak selalu sampai kepada saudara-saudara kita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud? Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem perdagangan kalian, jual beli kalian adalah ina. Ina ini riba terselubung. Jadi orangnya masih takut melakukan riba. Bagaimana dia supaya tidak terjebak dalam riba? Ya dia bungkus dengan sesuatu yang akhirnya jadi halal, seakan-akan halal. Tidak seperti sekarang. Riba sudah terang-terangan di mana-mana. Kita sering ya di pasar-pasar itu melihat ada orang yang kalau pagi bawa kitab, jemaah. Ya. Turun dari satu toko ke toko selanjutnya, dia buka kitabnya. Lalu dia bacakan tagihan hari ini sekian, tanda tangan ya atau apa, jemaah. Dan itu dianggap lumrah, biasa. Sampai ada seorang kiai, dia ngundang anak. Dia ngomong, Ustaz, dia punya masjid, dia ngasuh masjid di dekat pasar. Anak minta Ustaz ngisi di tempat anak. Bahas tentang riba, Ustaz. Anak ngomong, Pak I kenapa nggak bahas? Kata kiai tersebut, anak orang sana, Ustaz. Bahaya kalau orang sana membahas itu. Ustaz aja yang nyampaikan, kata dia. Iya. Ketika sudah disampaikan, anak enak jawabnya. Nanti masyarakat tanya, apa benar seperti itu? Iya benar, seperti yang disebutkan. Dan itu dianggap lumrah, jamaah. Sekarang tambah lagi, ada yang namanya pinjol. Orang dulu pinjem itu agak sulit. Karena harus bawa BPKB, ya, STNK, yang kadang-kadang di tiang-tiang listrik kita lihat ya, butuh dana segar. Apa, sekolahkan BPKB-mu, sekolahkan atau apalah. Kalau sistem jual beli kalian ina, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan munculnya bank-bank syariat di Indonesia ini ya. Sejak tahun 89-90 mulai muncul muamalat ya. Kemudian mungkin sekarang ada BSI, walaupun belum sempurna jamaah ya. Tapi harapan kita ke depan akan lebih baik. Masya Allah. Ada tambahan jamaah. Taib. Yang kedua, yang pertama dulu. Idza tabaya'tum bil 'inah ini. Kalau sistem jual belikan adalah riba ya. Banyak orang mengatakan nggak mungkin bisa punya motor kecuali pakai riba. Nggak mungkin bisa punya mobil kecuali riba. Nggak bisa punya rumah Ustaz kecuali dengan sistem riba. Bahkan ada seorang pelaku riba, dia tanya kepada seorang ustadz, anak ini kerja di tempat riba, kata dia. Apa kata ustadz itu? Ya udah, banyakin sodakoh. Loh, banyakin sodakoh. Betul. Dianggap ya udah gimana, udah nggak mungkin. Apanya nggak mungkin? Riba itu diharamkan karena menghancurkan perekonomian. Ketika ekonomi hancur, selesai peradaban jamaah. Motor itu kalau nggak ada BBM-nya, sebagus apapun nggak akan gerak. Dan di antara motornya, di antara BBM-nya itulah ekonomi tadi. Kalau sistem kalian sudah riba, wa akhadtum adznabal baqar, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, sudah berada di zona nyaman dengan peternakannya. Wa raditum bizzara, ridha dengan pertanian, perkebunannya. Wa taraktumul jihad, nggak mau keluar dari zona nyaman, kalian tinggalkan perjuangan di jalan Allah. Apa yang terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. Ingat ya, Allah akan menimpakan kepada umat Islam kehinaan. Bukan Yahudi yang menimpakan kehinaan kepada umat Islam, bukan. Tapi siapa yang menimpakan? Allah Rabbul Alamin.
Allah murka jamaah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah timpakan kehinaan kepada umat Islam. La yanzi'uhu. Nggak akan Allah cabut. Nggak akan Allah cabut. Banyak teman-teman di Australia, dia tanya, Ustaz gimana Ustaz? Di Australia sering terjadi demo ya, dari Muslim dan non-Muslim berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Apakah itu akan menolong saudara-saudara kita di Palestina? Siapa yang menimpakan kehinaan? Bukan Israel, tapi Allah. Dan siapa penyebabnya? Kita. Jadi saudara-saudara kita dibantai di Palestina, siapa penyebabnya? Ya kita ini. Oh, bangsa Arab sana Ustaz. Kita itu sering nyalahkan orang. Kita lupa dengan diri kita. Yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan mencabut dari kalian. Kecuali satu yang kalian lakukan. Kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang satu. Itu agama Islam. Ahibati billah. Ada sebuah, waktu anak tinggal 4 menit ya, insyaallah. Ada hak-hak saudara kita. Setelah antum kembali kepada agama, yang mau tidak mau caranya adalah dengan belajar. Ada sebuah slogan indah di negeri kita yang kalau dia itu diwujudkan, negeri kita akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Ungkapan itu mengatakan menyeimbangkan antara iptek dan imtak. Ilmu dan teknologi, iman dan takwa. Tapi sepertinya belum terrealisasi dengan baik. Kita masih belajar agama di SD berapa jam? 2 jam. SMP 2 jam. Gimana mau seimbang? Agama 2 jam, dunia sisanya. Kuliah 1 semester, ada yang 2 semester, 2 SKS. Setelah itu nggak ketemu lagi sama agama, nggak ketemu lagi. Tapi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena rumah Allah terbuka, kajian-kajian ilmu ada, online pun bisa dinikmatin. Asalkan ada tekad di diri kita. Antum bisa jemaah. Subhanallah, ada seorang yang ana takjub sama beliau. Beliau ini jenderal bintang 2, aktif. Dia itu berusaha untuk menghafal juz amma sekarang. Dia berusaha. Dia ngomong ini yang jadi pengangkat derajat ana di akhirat nanti, kata dia. Bukan bintangnya, bintangnya akan ditinggal ketika dia mati. Hartanya akan ditinggal. Maka paling tidak nasihat anak muslim Indonesia nih, ketika umur 37 tahun, hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat jemaah. Mungkin jemaah? Wallahu a'lam, kayaknya berat. Hafalan kita kebanyakan hafalan kapan? Waktu SD. Waktu di surau ya, waktu di musola. Habis gitu selesai. Enggak loh saat anak-anak biar yang ke pondok. Biarlah dia supaya nggak jadi seperti bapaknya loh. Bapaknya nggak mau berubah, emaknya nggak mau berubah, anaknya disuruh berubah. Maka tolong bapaknya berubah. Quran itulah ilmu. Jadi kalau kita bicara sumber ilmu semuanya adalah Al-Quranul Azim. Dan membangun peradaban dari sana. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan Al-Quran di sunnah-sunnah.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim 'alal muslimi sit. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Sebutkan. Nah, itu angkat tangan duluan. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau jumpa, ucapkan salam. Antum tadi ketemu yang kanan, salam. Oh, alhamdulillah. Kedua, kalau diundang, jawab. Yang ketiga, kalau dimintain nasihat, kasih nasihat. Kalau bersin kemudian memuji Allah, katakan yarhamukallah. Yang kelima, kalau sakit, besuk dia. Yang keenam, kalau dia meninggal, ikutin jenazahnya. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Tuh jamaah, 6. Diamalkan. Iya, itu yang terjadi. Kita belum memandang persaudaraan Islam itu universal, semuanya jamaah. Kopinya seperti apa, saudara sama kita. Kadang kalau pulang dari masjid, kalau kenal, assalamualaikum. Nggak kenal, nggak ada. Sampai ngambil sandal bareng di sana, nggak ada salah. Karena dianggap bukan saudara. Yang saudara itu sama-sama jenggotan. Oh, saudara, assalamualaikum. Insyaallah. Nggak ada jenggotnya, kayaknya ahlul bid'ah. Wallah jemaah, nggak boleh. Nggak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah. Kadang-kadang kita punya rizki, kita mau bagi. Kita di perumahan nomor 10 itu kita kenal. Sama-sama sholat di masjid sama kita. Ketika kita punya hadiah, yang paling berhak mendapatkan siapa? Yang paling dekat rumahnya. Ini enggak, kita berangkat ke nomor 10 karena satu golongan sama kita. Ahibati fillah, innamal mu'minuna ikhwah. Tolong 6 hak itu berikan, dan antum akan rasakan indahnya Islam. Ketika antum masuk ke perumahan antum, antum naik mobil, turunkan kaca mobil antum, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika naik motor dengan helm lalat, tahu helm lalat antum itu, yang nggak kelihatan siapa-siapa, antum buka gitu loh, supaya kelihatan assalamualaikum sama orang-orang itu. Ucapkan salam, tebarkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga kecuali kalian beriman. Itu syarat mutlak masuk surga, iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mencapai tingkat iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam jemaah. Maka mulai saat ini tolong hak-hak saudara kita dijaga. Yang sakit ditanya, masjid mamanya atau teman, mana fulan, nggak ada, kunjungin dia ke rumah aja. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Sebenarnya masih panjang cerita membangun peradaban ini, tapi intinya kita perlu membangunnya di atas tauhid. Ingat, kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Tauhid dulu dibenarkan sebelum menyatukan umat. Yang kedua, dengan ilmu dan amal. Tentunya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah beribadah dengan cara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ingat, jangan sampai antum salat zuhur 7 rakaat karena mengatakan ana mau menebus dosa-dosa ana. Nggak bisa. Salat zuhur tetap 4 rakaat. Atau karena kajian kita selesai setengah 12, gimana kalau kita salat zuhur? Jemaah, nggak bisa jemaah. Salat zuhur nunggu masuk waktu zuhur. Kemudian apalagi jemaah? Oh tadi, kembali kepada agama ya, kembali kepada agama, dan kita akan bergotong royong insya Allah untuk membangun peradaban ini. Nggak bisa sendirian, kita harus bareng-bareng jemaah. Barakallahu fikum. Taib, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sebelumnya mungkin
Masya Allah. Tafadhol, tafadhol. Kasih kopi apa mereka? Atau kasih fulus mereka, insya Allah bangun semuanya. Nah, enggak, udah ngantuk tadi. Ah iya mah, antum disuruh nggak nurut gitu. Yuk kanan, ngadep kanan nih. Oke, ngadep kanan, ngadep sana semua. Ngadep kanan. Biar nggak kesemutan kaki antum. Oh aman. Jazakallah khair Ustaz. Itu yang di luar kok nggak pijet-pijet itu. Aman. Ada yang pijet di rumah. Aman, barakallahu. Jangan yang sulit-sulit ya. Iya, kita nggak bisa jawab Ustadznya. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, ini soal apa langkah nyata yang dapat dilakukan pemuda Islam hari ini dalam mewujudkan peradaban Islam? Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, segera menikah. Sahih. Buat para pemuda dulu 1447 tahun yang lalu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, suruh apa? Buka usaha. Enggak, nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu akan membantu kalian menundukkan pandangan dan menyelamatkan kemaluan kalian. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum. Yang enggak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Itu sebagai penahan, pengontrol syahwat dia. Kenapa anak katakan itu? Pemuda-pemuda sekarang dihadapkan dengan fitnah yang mungkin tidak pernah dilihat oleh para sahabat Nabi. Gak pernah mereka melihat fitnah itu. Lalu semakin tahun umur pernikahan itu di negeri kita semakin dituakan. Dan ana rasa pemerintah itu memiliki pertimbangan. Dulu lulus SMP itu sudah bisa kawin, jemaah. Betul. Udah kerja, pegawai negeri dulu itu lulusan SD. Nggak harus lulus S1, S2, nggak ada. Lulus SD udah kerja. Lulus SMP kerja. Karena sekarang tujuan anak-anak sekolah apa? Nuntut ilmu, kerja, cari fulus. Maka berapa banyak anak-anak yang kuliah kerjanya nggak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Maka harapannya tadi anak-anak muda silahkan kau menuntut ilmu, belajar. Tapi ketika engkau sampai waktu nggak usah ngerepotin orang tua, nikah. Tadi juga disinggung, bagaimana kita mau membangun peradaban kalau kita nggak membangun diri kita sendiri. Peradaban itu belum dibangun.
Kita sibuk menonton drakor. Seakan-akan hidup itu seperti itu. Padahal kenyataannya, pahitnya hidup itu manis, manisnya hidup itu pahit. Maka nasihatnya buat anak muda yang mampu menikah segera menikah. Yang tidak mampu menikah puasa. Insya Allah ketika antum rajin puasa, yang lainnya ikut. Karena di antara amalan-amalan itu yang paling dicintai Allah atau termasuk yang paling dicintai Allah adalah puasa. Tatkala antum bisa mengontrol diri antum, makan aja enggak. Yang halal antum tinggalkan. Minum itu halal, istri itu halal, antum tinggalin. Insya Allah dari yang haram antum akan jauh. Barakallahu fikum. Nah, tadi kan minta contoh praktis langsung kan? Iya, puasa, nikah sama puasa. Barakallahu fikum. Jadi solusinya satu ya, nikah gitu yang utama, kemudian selanjutnya puasa. Ya, selanjutnya ini nyambung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memanjangkan umur Ustaz di atas keberkahan dan ketaatan. Apa Ustaz ingin bertanya? Bagaimana membangun peradaban di lingkungan keluarga, terutama seperti anak yang baru menikah di tanggal 10 Muharram kemarin? Benarkah dalam mendidik anak itu tidak disarankan dimasukkan ke pondok sejak dini dari sekolah dasar? Lantas kapan idealnya anak itu dimasukkan ke pesantren? Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Iya jamaah, tadi anda ngomong nikah ya. Nikah itu butuh persiapan. Persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan perasaan, banyaklah persiapannya. Jadi orang yang mau nikah hendaklah menikah sudah memiliki persiapan itu. Menteri Agama, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Anda membaca beberapa waktu yang lalu, setelah data perceraian di negeri kita begitu tinggi, jadi kira-kira 35 dari 100% pernikahan, 35-nya cerai. Jadi besar sekali tingkat perceraian. Menteri Agama berpikiran bagaimana nanti yang mau nikah itu kalau bisa ambil 1 semester training. 1 semester. Sekarang ini ada di KUA. Cuma sehari dibimbing. Enggak. Dia ingin ada 1 semester. Dan ana rasa usulan dari Menteri Agama. Kenapa? Karena orang kuliah itu nggak pernah belajar menjadi istri kalau dia perempuan. Nggak ada pelajaran menjadi istri. Nggak ada. Yang ada pelajaran menjadi apa? Jadi dokter. Jadi profesional. Istri nggak ada. Jadi suami juga nggak ada. Adakah pelajaran di S2 yang umum ya semuanya? Pelajaran menjadi bapak? Nggak ada. Pelajaran menjadi ibu? Nggak ada. Padahal itu sebuah keniscayaan. Ini orang lahir menjadi khalifah di muka bumi, yang tugasnya memakmurkan bumi ini, yang dia akan digantikan oleh generasi selanjutnya, maka dia akan menikah. Tapi itu nggak pernah ada di visi misi prodi-prodi itu, nggak ada visinya menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, nggak ada. Ya semoga ke depan diperbaiki. Kalau tidak tadi usulan Menteri Agama adanya 1 semester belajar menjadi seorang istri. Ini baru nikah tanggal 10 Muharram. Asyura itu. Nah, jadi nggak puasa orang-orang. Iya, Asyura pernikahannya jam. Nah, barakallahu fiik. Jadi antum sudah memikirkan mendidik anak ya. Padahal anaknya belum jadi. Ya, tapi itu persiapan ya, Pak. Persiapan. Anak itu nggak harus masuk pesantren. Kalau peradabannya sudah dibangun.
Hafal Quran itu nggak harus di pesantren. Waktu ana di Madinah, itu masjid-masjid kampung itu ada halaqat tahfidz, dan anak-anak hafal Quran itu nggak di pesantren, di halaqah itu jamaah. Lingkungannya mendukung. Sekarang kan masalahnya lingkungannya nggak mendukung. Akhirnya orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Dan biasanya ada orang tua yang kalau sudah nganterkan anaknya ke pesantren itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dia capek ngurusin itu anaknya. Kau tanya, nah kapan balik? Aduh, balik lagi nih anak gitu kan. Ada satu pesantren di Jawa Timur itu jamaah, masya Allah ya. Anak dengar dari teman yang anaknya di situ, itu 1 tahun nggak boleh dikunjungin, dan 1 tahun nggak pulang anaknya. Itu setahun nggak ketemu sama anaknya. Jadi pesantren itu ketika lingkungannya tidak mendukung, maka butuh pesantren. Tapi ketika lingkungannya mendukung, sekolahnya bagus, dan ada orang tua yang bisa menghandle anaknya, nggak harus ke pesantren ya. Sejak umur berapa? Sejak anak itu bisa mandiri. Sejak anak itu bisa mandiri. Mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, beberapa pesantren itu mulai merintis pesantren dari SD, dan ternyata gagal karena anak SD itu masih belum mandiri. Sampai ada cerita seorang ayah yang ngunjungin anaknya ya, anak lihat anak Ustaz, bahasa Jawanya itu bolotnya Ustaz. Tahu bolot nanti? Apa bahasa Indonesianya bolot itu? Hah? Dekil tuh anak jadi gitu ya, sininya semuanya, karena dia masih kecil. Kalau di rumah ada emaknya keluar kamar mandi belum bersih, masuk kamar mandi lagi. Di pondok nggak ada, antrinya panjang, nggak ada musyrifnya ngeliatin ini belum bersih, nggak ada. Maka tadi masuk pesantren ketika anak itu sudah mandiri. Maka nasihatnya buat para orang tua, tolong anaknya diajarin mandiri sejak di rumah. Makan, jangan suruh pembantu yang ngangkat piringnya. Anak-anak tanggung jawab dengan piringnya masing-masing. Anak-anak yang cuci piringnya masing-masing. Udah diajarin. Kan sebagian orang kaya itu sudah makan selesai ditinggal. Pembantu yang akan? Enggak. Usahakan anak-anak kita. Dan usahakan ketika masak di rumah, masak 1 macam makanan. Karena di pesantren itu nggak ada macam-macam, nggak bisa milih ya. Insya Allah ada ayam, telur, nggak ada. Tempe ya tempe udah. Bismillah gitu. Sekali-kali diajarin. Dengan cara itu anak kita terbiasa dengan 1 menu. Jadi ketika sudah siap, masukkan pesantren, dan usahakan jangan ketemu dengan anak yang kabur dari pesantren. Soalnya dia akan ngasih, aduh nggak enak pesantren. Ini nggak mau dia ke pesantren jemaah. Barakallahu fikum. Oh, persiapannya nikah dulu. Gimana tuh anaknya nikah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana sejarah peradaban Islam dapat menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini? Apa saja faktor kunci yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran peradaban Islam? Masya Allah, barakallahu fi. Nah, ahibati fillah, sebenarnya yang ditanyakan tadi sudah terjawab dengan kajian tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, yang pertama beliau bangun adalah masjid. Masjid yang pertama beliau bangun. Karena masjid itu adalah Islamic Center. Sekarang kan enggak. Masjid itu hanya jadi tempat sholat. Baru kalau Islamic Center ada masjidnya, ada sekolahannya, ada macam-macam. Disebut Islamic Center. Padahal dulu Al-Markaz Al-Islami Al-Masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya di mana? Di masjid.
Ada tawanan perang, di mana diikat? Di masjid. Ada sahabat yang sakit yang harus diobatin, dirawat di masjid. Sekarang kan enggak. Kajian-kajian di masjid dulu. Sekarang udah dibagi tugasnya masjid. Yang rumah sakit sendiri, yang kantor sendiri, kemudian sekolahan sendiri. Masjid hanya untuk sholat 5 waktu. Maka tolong, kalau ingin peradaban Islam itu kembali jaya, masjid dikembalikan risalatul masjid. Mimbar Jumat nih, mimbar Jumat. Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat, ala sautuhu wahmarrat ainahu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi alaihissalatu wasallam kalau khutbah Jumat itu lantang suaranya, merah matanya, tinggi amarahnya, seakan-akan beliau sedang mempersiapkan pasukan perang yang dikatakan musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari. Maka tolong dikembalikan lagi risalatul masjid ini. Jadi ketika khutbah Jumat, benar-benar yang hadir sholat Jumat itu dibakar semangatnya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala mimbar Jumat khotibnya baca. Nggak apa-apa baca, bukan nggak boleh. Baca, terus gini baca, terus jamaahnya mau lihat apa ini? Maka tolong khotib-khotib Jumat mempersiapkan diri untuk ia memberikan pendidikan dan pengajaran kepada, karena itu adalah ceramah wajib didengar sekali. Jadi paling tidak umat Islam itu sepekan sekali mendengarkan ceramah yang berkualitas. Itu yang wajib jemaah. Maka sampai ngomong aja nggak boleh, dengerin. Baik, yang kedua al-mu'akhah. Yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan, gotong royong, nggak bisa sendirian. Umat Islam itu sudah bersaudara, tapi ketika datang ke kota Madinah ada sistem persaudaraan tambahan. Ya, persaudaraan tambahan sampai sekarang masih berlaku sebenarnya. Orang-orang yang kerja di sebuah lembaga itu kan ada saudara tambahan. Dia bukan hanya saudara sesama muslim, tapi saudara sesama di lembaga yang sama. Persaudaraannya diperketat, dijaga, tapi jangan bercerai-berai ya. Yang ketiga, butuh jaminan keamanan dan kedamaian. Makanya Rasul SAW membuat perjanjian damai dengan Yahudi untuk hidup bersama-sama membela kota Madinah. Itu dibuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah ya. Itu yang perlu dilakukan jamaah. Ya tentunya tadi kalau antum ingin melihat sejarah, mau nggak mau kita harus membaca sejarah. Di antara cara musuh menghancurkan sebuah peradaban dan sebuah bangsa, mereka membuat rakyat negeri itu lupa dengan sejarahnya. Nah, yang pakai baju hijau, ya, kapan perang Uhud? Perang Uhud kapan? Nah, lupa. Yang depannya, kapan perang Uhud? Nah, tahun ketiga Hijriah. Masya Allah, kasihkan hadiahnya jamaah. Masya Allah, tahun ketiga Hijriah. Tadi tatkala kita lupa dengan sejarah kita, selesai. Cicitnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Apa kata dia? Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata minal Quran. Kita dulu diajarin, dididik
peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diajari surat dalam Al-Qur'an. Diingatkan lagi dengan perang Badar, diingatkan lagi dengan perang Uhud, diingatkan dengan Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Bani Quraidah, Ghazwatul Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, Tabuk. Diingatkan jamaah. Ketika kita nggak tahu dengan sejarah kita, yang tahu adalah sejarah Korea. Jadi apa itu? Tahu dengan sejarah Amerika. Maka tolong kalau ingin, maka pelajari sejarahnya. Semoga dengan itu kita bisa membangun peradaban lebih baik lagi dan antum tahu, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Baca buku As-Sirah Nabawiyah, jamaah. As-Sirah Nabawiyah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya, baik, kita pertanyaan pindah ke negara Palestina. Apakah benar yang terjadi di Palestina sekarang karena umat Islam meninggalkan jihad dan cinta dunia? Syukran Ustaz. Seperti apa? Barakallahu fikum ya. Jihad itu dzirwatu sanamil Islam. Puncak perjuangan itu jihad. Tapi gimana kita mau jihad kalau kita yang paling bawah aja enggak? Makanya tadi udah disebutin. Yang menimpa saudara kita di Palestina karena kita terjebak dalam 4 hal. Sistem jual beli yang riba tadi. Kemudian cinta dunia, sudah berada di zona nyaman dengan pertaniannya. Apalagi sekarang negeri kita Masya Allah dengan pertanian sawitnya, mungkin perkebunan sawit ya. Peternakannya. Yang ketiga, yang keempat, meninggalkan jihad. Jadi rentetannya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian solusinya bukan jihad. Bukan jihad. Solusinya apa? Kembali kepada agama. Yang jihad salah satu ajarannya. Karena kadang-kadang orang ngomong jihad ya tuh, tunggu dulu. Tauhidnya belum benar. Sholat bolong-bolong. Ana pernah ketemu dengan salah satu orang yang ya dia dulu kayaknya ISIS. Waktu itu anak masih S2 ya di Jakarta, nyusun disertasi, nyusun tesis. Dia datang. Habis kejadian bom Marriott. Dia mengatakan, seharusnya korbannya itu banyak. Cuma ya belum sukses lah kata dia. Anak ngomong, dia ngomong masalah jihad, ini itu macam-macam. Selesai dia ngomong, ya dia mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan SBY pada waktu itu. Anak tanya sama dia. Anak mau tanya sama antum ya, antum salat subuh tadi di mana? Wah, anak telat tadi, tak di masjid tadi. Ngomong jihad, subuh belum benar jamaah. Maka ingat, solusinya itu adalah kembali kepada agama, yang jihad itu salah satu ajaran agama ini gitu. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, maka kita kembali kepada agama kita secara total. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, nah yang ketiga nanti ihsan ya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan mengembalikan kejayaan umat Islam. Tapi yang jelas apa yang terjadi di Palestina juga karena dosa-dosa kita. Ketika antum bertanya kenapa Allah tidak menang, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdzulkum famannalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah membiarkan kalian, siapa yang bisa nolong kalian? Pertolongan Allah. Cara mendapatkan pertolongan Allah adalah kembali ke agama Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam. Kembali kemana? Capeknya belum habis. Suruh kembali lagi sudah jam. Alhamdulillah kajian pada hari ini afwan hanya sampai setengah 12. Marilah kita sebelum nanti keluar dari masjid ada pengumuman atau pengaturan untuk keluarnya. Marilah kita tutup dengan doa.
Anak. Tunggu di Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.